Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Witri Mulyanti dengan 3 NPM terakhir 148 dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singaperbangsa Karawang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas individu kelima tentang kurikulum berbasis terpadu, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013, dan kurikulum 2013 yang telah disempurnakan atau yang telah direvisi. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Jadi, komponen dari kurikulum berbasis terpadu yang pertama ada komponen lulusan, yaitu siswa. Yang kedua, komponen metode. Dalam komponen metode ini ada program, metode, bahan, dan media belajar. Yang ketiga, komponen materi seperti fasilitas, sarana dan prasarana, perlengkapan, biaya, dan lain-lain. Yang keempat, komponen evaluasi, yaitu menilai keberhasilan proses dan ketercapaian kurikulum. Yang kelima, komponen balikan, yaitu memberikan informasi untuk perbaikan. Dan yang terakhir, komponen masyarakat, yaitu masukan eksternal dalam sosial dan budaya. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Prinsip-prinsip dari kurikulum berbasis terpadu yang pertama, suasana lapangan atau field setting, yang kedua pengembangan diri atau self development, yang ketiga pengembangan potensi atau self actualization, yang keempat belajar kelompok atau social learning, yang kelima pengulangan dan penguatan atau reinforcement, yang keenam pemecahan masalah-masalah atau heuristic learning, dan yang terakhir percaya diri atau self confidence. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Jadi, prinsip kurikulum terpadu meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Nah, yang pertama, kurikulum ini sesuai dengan pendapat-pendapat modern tentang belajar. Yang kedua, memungkinkan hubungan yang erat kaitan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, sesuai dengan paham demokratis. Dan yang terakhir, mudah disesuaikan dengan minat, kesanggupan, dan kematangan siswa. Nah, Pogarty tahun 1991 memperkenalkan 10 model pembelajaran terpadu yang dikelompokkan menjadi tiga tipe. Yang pertama, pembelajaran terpadu dalam satu disiplin ilmu, yakni fragment, connected, and nested. Yang kedua, pembelajaran terpadu antar disiplin ilmu, yakni sequence, shared, webbed, threaded, and integrated. Yang ketiga, pembelajaran terpadu yang mengutamakan keterpaduan faktor peserta didiknya, yakni immersed and network. Kurikulum terpadu yang paling banyak digunakan di lapangan terdiri dari model connected, webbed, and integrated. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Jadi, KTSP mencakup aspek-aspek inovatif diantaranya diterapkannya pendidikan kecakapan hidup, dikembangkannya keunggulan lokal sesuai karakteristik, kebutuhan, dan tuntutan setempat. Kurikulum berbasis sekolah, kerangka dasar, dan struktur kurikulum dikembangkan secara sentralistik. Tetapi, pengembangan perencanaan pembelajaran, silabus dan RPP-nya, dan kegiatan belajar mengajar dikembangkan secara desentralistik dan disertakannya peran serta masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan KTSP? Dalam pasal 1 ayat 15 Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus serta rencana pelaksanaan pembelajaran.
Pertanyaan yang keenam, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip landasan KTSP? Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang keempat, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan, dan yang terakhir Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23. Kemudian, prinsip-prinsip KTSP yang pertama berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, seimbang antar kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Pertanyaan yang selanjutnya, apa saja komponen-komponen dari KTSP? Komponen-komponen KTSP yang pertama, visi dan misi tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, menyusun kalender pendidikan. Yang keempat, struktur muatan KTSP. Yang kelima, silabus. Dan yang terakhir, rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disingkat RPP. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengembangan KTSP? Jadi, pengembangan KTSP yang pertama, visi dan misi tingkat satuan pendidikan, yaitu perpaduan antara langkah strategis dan cita-cita dinyatakan dalam kalimat yang padat, bermakna, yang dijabarkan ke dalam tujuan dan indikator keberhasilannya berbasis nilai atau konstekstual. Yang kedua, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pendidikan dasar meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pendidikan menengah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Kemudian, menyusun kalender pendidikan, yaitu pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kemudian, struktur muatan KTSP mencakup semua mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Kemudian, silabus yaitu rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompeten, dasar, materi pokok atau pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Yang terakhir, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi.
Jadi, kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21. Kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang... Nah, jadi karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan yang pertama, penataan kompetensi aspek sikap spiritual dan aspek sikap sosial. Dua guru mata pelajaran yang menilai aspek spiritual dan aspek sosial secara langsung, yaitu guru pendidikan agama atau budi pekerti dan guru PPKN. Yang kedua, koherensi KI dan KD penyelarasan dokumen. Guru mata pelajaran selain agama, budi pekerti, dan PPKN tidak harus membuat indikator pengukuran penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Silabus terdiri dari 3 kolom, yaitu kompetensi dasar, materi pelajaran, dan kegiatan pembelajaran yang tidak lagi mencantumkan kegiatan 5M. Sedangkan pada penyelarasan buku teks meliputi isi buku terhadap KI sampai KD. Yang ketiga, pemberian ruang kreatif pada guru. Guru dan dengan diberikan ruang seluas-luasnya untuk berkreasi dan mengembangkan proses pembelajaran, serta menyusun silabus sendiri sesuai dengan kebutuhan dan konteks yang relevan. Guru juga dapat menggunakan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, kompetensi, dan materi pelajaran serta kondisi daerah masing-masing sekolah. Yang terakhir, kemampuan siswa tidak dibatasi taksonomi proses berpikir. Menurut kecakapan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skills atau yang biasa disingkat HOTS yang dibangun sejak dini pada siswa jenjang pendidikan dasar. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurna? Jadi, landasan kurikulum 2013 yang hasil revisi, yang pertama, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan yudiris. Untuk prinsipnya, yang pertama, prinsip relevansi, yang kedua, prinsip fleksibilitas, yang ketiga, prinsip komunitas, yang keempat, prinsip efisiensi, dan yang terakhir, prinsip efektivitas. Pertanyaan selanjutnya, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013? Nah, yang pertama ada komponen tujuan, yang kedua ada komponen isi, yang ketiga ada komponen metode, dan yang terakhir komponen evaluasi. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang telah disempurnakan? Yang pertama, ada penilaian sikap kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Sudah ditiadakan di setiap mata pelajaran, hanya agama dan PPKN. Namun, kompetensi inti tetap dicantumkan dalam penulisan RPP. Yang kedua, jika ada 2 nilai praktik dalam satu kompetensi dasar, maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Yang ketiga, pada pembelajaran, pengalaman belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan sebagai kompetensi yang harus dilatihkan secara terus-menerus sehingga akan menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, silabus Kurtilas edisi revisi lebih singkat daripada sebelumnya. Dalam silabus tersebut hanya terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom KD, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, RPP tidak menyebutkan metode pembelajaran yang digunakan dan materi dibuat dalam bentuk lampiran berikut rubrik penilaian. Yang keenam, perubahan terminologi ulangan harian menjadi penilaian harian, ulangan akhir semester menjadi penilaian akhir semester,
untuk semester 1 dan penilaian akhir tahun untuk semester 2. Dan untuk ulangan tengah semester ditiadakan sehingga langsung ke penilaian akhir semester. Yang ketujuh, skala penilaian dari 1 sampai 100. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Yang terakhir, remedial diberikan untuk nilai yang kurang dan nilai remedial dicantumkan dalam hasil. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jawab. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.